baik, perkenalkan nama saya Santi Pranasari Tanang NPM 21100029 dari Universitas Harapan Medan. Kita akan membahas mengenai regresi linear berganda dan korelasi berganda. Definisi dan tujuan untuk menguji hubungan atau pengaruh antara variabel di mana variabel bebas lebih dari satu dan variabel terikat hanya satu. Pengujian hubungan antara variabel ini disebut dengan model regresi linear berganda. Syaratnya pertama, linear variabel X atau variabel bebas dan lebih dari satu, dan Y variabel terikat hanya satu. 2. Tipe data harus interval atau rasio. 3. Minimal data adalah 30. Persamaan model regresi berganda, Y sama dengan alpha tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Untuk membentuk persamaan model, gunakan rumus berikut. Untuk mencari alpha sama dengan Y rata-rata dikurang B1 kali X1 rata-rata dikurang B2 X2 rata-rata. B1 ini rumusnya kita lihat, dan B2 yang ini. Pengujian signifikansi atau UGT bertujuan untuk melihat tingkat pengaruh atau hubungan suatu variabel bebas dengan variabel terikatnya yang dilakukan secara parsial. Rumus UGT ini, T hitung yang pertama B1 per SB1, T hitung yang kedua B2 per SB2. Untuk menghitung standar deviasi, gunakan rumus ini. SB itu termasuk standar deviasi dikatakan ya. Ini SB1 dan ini XB yang kedua, dapat kita lihat. Lalu kita mencari koefisien determinasi atau R pangkat 2 yang dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Rumusnya itu R2 sama dengan 1 dikurang sigma EI pangkat 2 per sigma YI pangkat 2. Pengujian signifikansi model atau UGF untuk menguji tingkat signifikansi model regresi linear berganda dapat kita lihat dengan rumus ini. FPN kurang K sama dengan R pangkat 2 per K kurang 1 per 1 dikurang R pangkat 2 per N kurang K. Korelasi berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kita dapat menggunakan rumus yang ini, mulai dari RYX1 kali X2, baru RYX2 kali X1. Lalu kita untuk menghitung nomor RYX1 dan RYX2 menggunakan rumus yang ini. RYX1 baru RYX2 rumus ini, lalu kita mencari RX1 kali X2. Baiklah, kita akan membahas soal ini. Ini merupakan nilai Y, dan nilai Y ini kita totalkan dari responden sampai responden 83 adalah 4275. Lalu kita bagikan 4275 dibagi 83 sama dengan 51,51, itu adalah rata-ratanya. Dan ini X yang pertama, dari responden yang pertama ini sampai ke yang ini kita tambahkan, kita jumlahkan, hasilnya 1681. Lalu kita bagikan dengan 83, maka rata-ratanya adalah 20,25. Lalu ini X yang kedua, dari responden pertama ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 1750. Lalu kita bagikan dengan 83, maka hasilnya adalah 21,08. Y ini kita dapat dari Y baku ini dikurang Y rata-rata. Y rata-ratanya adalah 51,51 ya. Contohnya misalnya kayak gini, 56 dikurang 51,51 adalah 4,49. Kedua dengan yang kedua 4,49, ini 50 dikurang 51,51 adalah 1,51, sampai seterusnya ke bawah ini ya. Ke bawah ini 47 dikurang 5,51 adalah min 4,51.
Lalu kita mencari X1. X1 nya ini dikurang X rata-rata. X rata-rata adalah X1 rata-rata adalah 20,25. Berarti 23 dikurang 20,25 adalah 2,75. Ini juga 21 juga. Begitu juga 21 dikurang tadi 20,25 ya. Maka hasilnya 0,75. Sampai ke bawah ini 16 dikurang 20,25 adalah min 4,25. Lalu kita mencari X yang kedua. X2 ini, X yang kedua dikurang X rata-rata. Yang kedua itu 21,08. Misalnya ini 20 dikurang 21,08 adalah min 1,08. 23 dikurang 21,08 adalah 1,92. Ini juga sampai yang ke bawah 17 dikurang 21,08 adalah min 4,08. Lalu kita mencari pangkat 2. Jadi pangkat 2 itu dari ini 4,49 dipangkatkan 2 adalah 60,16. 4,49 dipangkatkan 2 60,16 min 1,51 dipangkatkan 2 adalah 2,28. Sampai yang ke bawah nih min 4,51 dipangkatkan 2 adalah 20,34. Lalu kita jumlahkan seluruhnya dari responden pertama sampai yang ke-83 adalah 2592,07. Lalu X pangkat 2 kita cari seperti ini. 2,275 dipangkatkan 2 maka 7,56. Begitu juga dengan yang ini, maka 7,56. Lalu 0,75 dipangkatkan 2 0,56 sampai seterusnya ke bawah. Ini 4,25 dipangkatkan 2 maka hasilnya adalah 18,06. Lalu kita jumlahkan dari responden pertama sampai yang ke-83 hasilnya 675,48. Lalu X yang kedua dipangkatkan, maka misalnya ini min 1,08 dipangkatkan 2 adalah 1,17. Ini 1,92 dipangkatkan 2 adalah 3,69. Ini min 1,92 dipangkatkan 2 3,69 sampai yang ke bawah. Ini 4 min 4,08 dipangkatkan 2 adalah 16,65. Lalu kita jumlahkan seluruhnya dari responden yang pertama sampai ke 83 maka hasilnya 424,71. Lalu kita mencari X1 kali Y. X1 kali Y berarti 2,75 dikali 4,49 nih, maka hasilnya 12,34. Begitu juga dengan yang kedua. Lalu yang ketiga 0,75 dikali min 1,51 adalah min 1,31 sampai seterusnya. Nih min 4,25 dikali min 4,51 hasilnya adalah 19,17. Lalu kita jumlahkan dari responden pertama sampai 83 adalah 1066,57. Lalu X2 kali Y, ini X2 kali Y, min 1,08 kali 4,49 adalah min 4,85. Begitu juga dengan yang kedua. Ini yang kedua ini 1,92 dikali 4,49 8,62. Lalu ini 1,92 kali min 1,51 min 2,90 sampai ke yang 83 kita cari ini ya. Lalu kita jumlahkan seluruhnya maka hasilnya adalah 713,69. Lalu X1 kali X2
2,75 dikali min 1,08, maka hasilnya min 2,97. Ini 2,75 dikali 1,92, maka hasilnya 5,28. Ini 0,75 dikali 1,92, hasilnya min 2,90. Ini 1,44. Yang kedua tadi nih ya, 2,75 dikali 1,92, maka hasilnya 5,28. 1,44 sampai yang ke-83 dicari, maka jumlahnya pastikan 366,24. Lalu kita mencari dapat dulu hipotesisnya H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. HA terdapat pengaruh X terhadap Y. Lalu kita mencari B1 sigma XI kali Y dikali sigma X1 dikali Y dikali sigma X2 dipangkatkan dikurangkan sigma X2 dikali Y dikali X1 kali X2 per sigma X1 dipangkatkan 2 dikali sigma X2 dipangkatkan 2 dikurang sigma XI kali X2 dipangkatkan 2 1066,87 dikali 424,71 dikurang 713,69 dikali 366,24 per 675,48 kali 424,71 dikurang 366,24 maka 453 110,36 713,69 dikali 366,24 adalah 261,301 301,82 675,48 kali 424,71 ada 286,883,11 dikurang 366,24 dipangkatkan 2 adalah 131,74 maka hasilnya 453.110,36 dikurang 261,81,82 261,381,82 maka hasilnya 191.728,54 286,883,11 dikurang 134,131,74 adalah 152.751,37 maka ini hasilnya ini dibagi hasilnya adalah 0,12. Lalu yang B kedua ini rumusnya sigma X2 kali Y dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 kali Y dikali X1 kali X2 per sigma X1 pangkat 2 kali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma XI kali sigma X1 kali X2 pangkat 2 ini ya, maka dapat hasilnya B2 nya adalah 0,60. Lalu kita mencari A alpha menggunakan rumus ini alpha sama dengan Y topi dikurang Y rata-rata dikurang B1 kali X1 dikurang B2 kali X2. Y rata-rata tadi ini 51,51 ini 1,51 nih. B1 nya tadi 0,12 kali X rata-rata yang pertama 0,25 dikurang B2 nya tadi 0,60 dikali X2 nya adalah rata-ratanya 21,08 ini dapat segini, maka hasil alpha nya adalah 36,43. Lalu kita dapat persamaan model regresi bergandanya yaitu Y sama dengan 36,43 tambah 0,12 X1 tambah 0,60 X2. Lalu kita mencari nilai Y topi menggunakan rumus ini. Y sama dengan 36,43 tambah 0,12 X1 tambah 0,60 X2.
3,63 ditambah 0,12 dikali X1 ini, misalnya ini 23, ditambah 0,60 dikali X2 yang ini 20, maka hasilnya adalah 51,19. Yang kedua 3,643 ditambah 0,12 dikali X1 ini 23, ditambah 0,20 dikali X2 nya adalah 23, maka hasilnya 52,99. Lalu yang ketiga 3,63 tambah 0,12 dikali X1 nya ini 21, ditambah 0,60 kali X2 adalah 23, maka hasilnya adalah 52,7, sampai yang seterusnya ke bawah koresponden 83. Lalu kita menjumlahkannya dalam 4275,41. Lalu kita mencari nilai EI. Nilai EI yaitu nilai Y topi dikurangi baku. Jadi misalnya 51,19 dikurang 56, maka hasilnya min 4,81. Ini 52,19 dikurang 56, maka min 3,01. 52,75 dikurang 50, maka hasilnya 0,75. Sampai yang ke bawah nih, ke bawah tidak perlu dijumlahkan ya. Lalu mencari nilai EI pangkatan 2. Min 4,81 dipangkatkan 2 maka 23,14. Min 3,01 dipangkatkan 2 adalah 9,06. Min 2,75 dikali 2,75 adalah 7,56, sampai yang ke bawah. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya 1693,88. Lalu kita dapat mencari nilai koefisien determinasinya menggunakan rumus R pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sigma EI pangkat 2 per sigma YI pangkat 2, seperti ini. 1 dikurang 1093,88 dibagi 2592,7, baru ini dapat 1 dikurang 0,653, maka nilai koefisien determinasi adalah 0,35. Lalu kita mencari nilai korelasi bergandanya menggunakan rumus ini. R Y X1 sama dengan sigma X1 kali Y per akar sigma X1 pangkat 2 dikali akar Y pangkat 2. Nih, tinggal masukkan nilainya di tabel lagi. Nih, maka nilai kita dapat nilai R Y X1 nya adalah 0,81. Lalu R Y X2 nya ini sigma X2 kali Y per akar sigma X pangkat 2 kali akar Y pangkat 2. Nih, dapat kita tengok hasilnya ini. Maka nilai R Y X2 nya adalah 0,68. Lalu kita mencari R1 RX1 X2 menggunakan rumus ini. Sigma X1 kali X2 per sigma akar sigma X2 pangkat 2 kali akar sigma X1 pangkat 2. Nih, masukkan aja nilainya. Kita masukkan, maka nilai RX1 X2 adalah 0,68. Lalu kita tinggal mencari hasil seluruhnya nih. R YX1 kali X2 sama dengan RYX1 dikurang RYX1 dikali RX1 kali X2 per akar 1 dikurang RX1 X2 dipangkatkan 2 akar 1 dikurang YX2 dipangkatkan 2. Nih, kita dapat hasil ini. Masukkan angka tadi. RX1 X2 ini kan tadinya, RYX1 tadi 0, ini RX1 nih 0,1, RX2 0,08. Nah, maka nilai RYX1 X2 adalah 0,49. Lalu ini RYX2 kali X1 sama dengan RYX2 dikurang RYX1 dikali RX1 kali X2 per
akar 1 dikurang R X1 X2 dipangkatkan 2 dikali akar 1 dikurang Y X1 dipangkatkan 2 nih. Maka hasil R Y X1 kali X2 adalah nih dia 0,31. Lalu kita mencari pengujian signifikansi model atau GF. Ini rumusnya FPN kurang K sama dengan R pangkat 2 dibagi K kurang 1 per 1 dikurang R pangkat 2 per N kurang K. R pangkat 2 tadi 0,35 ya. K nya itu ada 3 karena ada variabel Y, X1 dan X2. N nya itu jumlah responden, yaitu 1 sampai 83 tadi. Maka nilai FPN kurang K atau G model GF ini adalah 21,87. Lalu kita dapat mencari ini kriteria menentukan pengujian model atau GF. Ini satu, jika nilai F tabel lebih besar dari F hitung maka model tidak fit. Jika nilai F tabel lebih kecil dari F hitung maka model fit. F hitungnya 21,87, F tabel 3,11. Kita dapat mencarinya dari soal yang saya pernah bahas sebelumnya. Maka kita dapat simpulkan karena F tabel F hitungnya lebih besar dari F tabel maka modelnya fit, karena F tabel lebih kecil dari F hitung model fit. Ini bisa disimpulkan, kita dapat baca ini ya. Lalu kita mencari nilai pengujian signifikansi atau GT. Gunakan rumus ini, SB1 dipangkatkan 2 sama dengan sigma EI pangkat 2 per N kurang K dikali sigma X2 pangkat 2 per X1 sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma XI kali X2 dipangkatkan 2 nih. Maka nilai SB1 adalah SB1 dipangkatkan 2 ini nih 21,17. Maka kita akarkan SB1 maka hasilnya SB1 4,60. Begitu juga dengan SB yang kedua. Rumusnya SB2 pangkat 2 sama dengan sigma EI pangkat 2 per N kurang K dikali sigma X1 pangkat 2 per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 kurang sigma XI kali X2 dipangkatkan 2 ini. Kita lihat ya, XB2 diakarkan 21,17 maka nilai SB2 adalah 4,60. Lalu kita mencari nilai UJT. Hitung yang pertama B1 per nilai SB1 nih 0,12. B1 adalah 0,12 per SB1 itu tadi ini dia 4,60 ya. Maka dibagi 0,030 0,03. Yang T kedua ini B2 per SB2 0,60 per 4,60 adalah 0,13. Maka kriteria menentukan pengujiannya ini bisa kita baca. Jika nilai T tabel lebih besar dari T hitung maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Jika nilai T tabel lebih kecil dari T hitung maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan. T1 yang tadi adalah 0,03. F tabelnya dapat kita lihat caranya dari yang soal sebelumnya untuk pembahasan sebelumnya. Ini F tabel lebih besar maka tidak signifikan nih. Maka nilai T tabel lebih besar dari T hitung maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Lalu yang T kedua 0,13. T tabelnya 1, ini nilai ini dapat tidak signifikan. Ini tidak signifikan, kita kopas saja ya, tidak signifikan ya.
Nah, tidak tabel tidak signifikan karena F tabel lebih besar dari F hitung. Demikian, hanya itu pembahasan saya. Sekian dan terima kasih. I know gold is not in her. She's a dime.